Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tertinggi pada hari ini, jauh melewati DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam mengakibatkan banjir bandang. 90% karang bercabang dan 50% karang batu mengalami pemutihan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir, lumpur, dan material longsor. Pantai itu tadi serbu sampah kiriman, ini giliran pantai Salur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Bumi kita kini telah berkabung. Hutan-hutan yang dulunya hijau kini gundul, laut yang penuh kehidupan semakin tercemar, dan langit yang dulu biru kini semakin kelabu. Semua ini adalah akibat dari tindakan kita manusia. Alam menangis, merasakan sakit yang kita sebabkan. Saatnya kita mendengarkan jeritan bumi dan bertanggung jawab untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat ini kita masuk dalam pembahasan hermeneutik ekologi tentang konsep bumi berkabung dalam Hosea 4 ayat 1-3. Baik, kita masuk dalam pengertian hermeneutik ekologi. Nah, hermeneutik ekologi adalah pendekatan penafsiran Alkitab yang menyoroti hubungan antara manusia, Tuhan, dan ciptaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana teks Alkitab berbicara tentang peran manusia dalam menjaga dan merawat lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman dan hubungan dengan Tuhan. Hermeneutik ini membahas ajaran teologis dengan isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, degradasi tanah, dan polusi. Selanjutnya, prinsip hermeneutik ekologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, Tuhan sebagai pencipta. Nah, semua ciptaan berasal dari Tuhan dan mencerminkan kemuliaannya. Poin kedua, manusia sebagai penata layanan. Jadi manusia itu dipanggil untuk mengelola bumi dengan bijaksana, bukan mengeksploitasinya. Yang ketiga, hubungan holistik. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan itu berdampak langsung pada hubungan dengan sesama dan ciptaan lainnya. Baik, kita maksud dari teks Hosea pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, yaitu bumi dalam gugatan Allah. Yang pertama, penduduk tanah tidak setia dan tidak mengenal Tuhan. Dalam Hosea 4 ayat 1 sampai dengan ketiga, Allah bertindak dalam mengajukan gugatan, namun bumi bertindak dalam membawa konsekuensinya. Bumilah kemudian dan bukanlah Allah yang bertindak dalam ayat 3, di mana tidak kurang dari kehancuran perciptaan yang sistematis dijelaskan. Namun, bumi bertindak di luar tujuan Allah. Tanah atau bumi memainkan peran penting dalam Hosea 4 ayat 1 sampai dengan ketiga. Pentingnya bumi digarisbawahi oleh penampilannya di setiap tahap gugatan Allah dalam panggilan. Penduduk tanah, dakwaan karena tidak ada pengetahuan tentang Tuhan di negeri ini. Jadi, bumi berkabung juga akibat dosa manusia yang telah dijelaskan tadi, dan hubungan manusia dan tanah. Tanah menjadi pusat gugatan Allah. Kejahatan manusia mencemari tanah dan membawa konsekuensi bagi ciptaan. Fokus utama dalam Hosea 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, peran yang dimainkan manusia dalam perikop ditentukan oleh hubungan mereka dengan tanah. Jadi, dapat kita katakan di sini adalah tanah menjadi fokus utama dalam pasal ini. Kemudian, pelanggaran Israel. Tidak ada kesetiaan, kasih atau pengenalan Tuhan di tanah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa bumi berkabung akibat dari dosa manusia. Dosa sebagai sumpah palsu, pembunuhan, pencurian, persinahan. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel yang dapat kita baca pada ayat yang kedua. Kemudian dampak dosa, ketidaksetiaan umat membuat bumi berkabung. Kerusakan moral menyebabkan penderitaan bagi seluruh ciptaan. Tanah itu juga memegang tempat utama ketika Nabi menguraikan kejahatan Israel. Bukan hanya karena Israel tidak menunjukkan kesetiaan, tidak ada kesetiaan, tidak ada pengetahuan tentang Tuhan. Adalah bahwa Israel tidak menunjukkan kualitas-kualitas ini. Kejahatan spesifik yang diuraikan dalam Hosea 4 ayat 2 yang juga dilarang oleh peraturan Dekalog yang mendefinisikan hubungan perjanjian Israel dengan Tuhan, menunjukkan bahwa dalam panggilan dan dakwaan Yahweh
atau Allah, tanah mengacu pada entitas politik Israel. Dengan kata lain, penduduk tanah Israel dibesarkan dengan tuduhan karena ada sumpah berbohong, membunuh, mencuri, dan persinahan di tanah Israel. Dapat kita simpulkan akibat dari ketidaksetiaan umat Israel, maka bumi yang menerima imbasnya. Selanjutnya masuk ke dalam refleksi teologis. Yang pertama adalah Tuhan dan Israel, yaitu dalam Hosea 4 ayat 1-3, Tuhan menyatakan kekecewaannya terhadap umat Israel yang telah berbalik darinya. Mereka hidup dalam kedustaan, kekerasan, dan ketidakadilan. Dan selanjutnya adalah bumi berkabung, di mana Tuhan mengatakan bahwa bumi berkabung yaitu mencerminkan dampak luas dari dosa mereka terhadap segala ciptaan. Bumi, binatang, dan manusia semua merasakan akibat dari perilaku mereka yang tidak benar. Dan selanjutnya adalah kerusakan relasi. Dosa ini menunjukkan bahwa dosa yang mereka lakukan tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menyebabkan penderitaan bagi seluruh alam semesta. Dan relevansi masa kininya adalah krisis lingkungan modern, deforestasi, polusi, pemanasan global yang mencerminkan konsep bumi berkabung. Jadi konsep bumi berkabung sangat jelas dalam konteks kehidupan masa kini, terutama dalam krisis lingkungan yang kita hadapi. Kerusakan alam yang disebabkan oleh deforestasi, polusi, dan pemanasan global adalah akibat dari eksploitasi berlebihan terhadap bumi. Aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab memperburuk keadaan, menciptakan kesengsaraan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti yang dicatat dalam Hosea, kerusakan moral umat manusia berdampak pada seluruh ciptaan. Ketika manusia menjauh dari Tuhan dan prinsip-prinsipnya, kerusakan ini meluas menciptakan bumi yang berkabung. Perubahan gaya hidup. Salah satu langkah praktis yang bisa diambil adalah dengan mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang dan menghemat energi, serta mendukung kebijakan yang pro lingkungan. Di sisi lain, bumi berkabung juga menyiratkan panggilan untuk bertobat. Dalam konteks kehidupan rohani, kita diajak untuk kembali kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita dan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti yang tertulis dalam kitab Hosea, Tuhan menginginkan umat-Nya kembali kepadanya dengan hati yang tulus, karena hanya dengan demikian pemulihan dapat terjadi. Jadi ketika kita hidup dengan kesadaran bahwa bumi adalah pemberian Tuhan yang harus dijaga, kita harus mulai mengubah cara hidup yang tidak peduli menjadi lebih penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kita tidak hanya merawat bumi, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Sebagai kesimpulannya, hermeneutik ekologi mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan ciptaan saling terhubung dan mempengaruhi. Melalui pemahaman teks Alkitab, kita diajak untuk menyadari peran kita sebagai penata layan bumi yang bijaksana dan bukan sebagai eksploitator. Nah, dalam konteks Hosea 4 ayat 1-3 ini, kita melihat bagaimana ketidaksetiaan manusia terhadap Tuhan dapat berakibat pada kerusakan alam semesta dengan bumi yang berkabung sebagai dampaknya. Relevansi ajaran ini dalam menghadapi krisis lingkungan saat ini menuntut kita untuk bertindak lebih peduli terhadap bumi dengan cara hidup yang lebih sadar dan bertanggung jawab, serta berkomitmen untuk menjaga dan memulihkan ciptaan Tuhan. Jadi, bumi yang berkabung membutuhkan kita untuk bangkit dan berubah. Tanggung jawab kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama merawat dan melindungi bumi, karena hanya dengan tindakan kita, harapan akan tumbuh kembali.